إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat al-Islam, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa iyyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illahu. Apabila kamu ditimpa dhur, mudarat, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah saja. Sebuah keyakinan yang Allah tanamkan kepada Rasulullah, demikian pula kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqidah tauhid, yaitu bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala, kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhal Islam. Maka kewajiban seorang hamba adalah ketika ditimpa musibah, dia kembali kepada Allah. Kewajiban seorang hamba agar ia tidak ditimpa musibah, dia senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kesyirikan, ya akhal Islam, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah, atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di negeri kita dapati mereka-mereka yang memasang sesajen misalnya. Mereka menganggap bahwasanya sesajen itu bisa menolak bala, bisa menghindarkan berbagai macam musibah yang akan menimpa. Padahal subhanallah, sesajen itu hakikatnya persembahan kepada para jin. Padahal hakikatnya saudara sekalian, itu adalah merupakan perlindungan dan memohon perlindungan kepada para jin, bukan sama sekali menolak bala. Karena sesungguhnya sesajen sendiri tidak bisa menolak bala, bahkan dirinya sendiri tidak bisa menolak orang yang hendak membuangnya. Apabila sesajennya saja tidak bisa melakukan apa-apa, bagaimana hendak menolak bala yang lebih besar dari itu? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, wa iyyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illahu. Apabila kamu ditimpa dhur, mudarat, berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dahulu kaum musyrikin Quraisy, apabila ditimpa musibah berat, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Apabila mereka berlayar di samudra, di lautan, dan ditimpa ombak yang besar, mereka hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Mereka tinggalkan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Mereka tinggalkan Lata, Uzza, Manat, Thalath, Manat dan Hubal.
dan mereka hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saja di saat yang sangat genting seperti itu. Falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, ternyata mereka kembali berbuat syirik. Sementara di zaman sekarang, sebagian orang yang mengaku dirinya muslim, mereka membuat sesajen baik senang maupun susah. Demikian pula ketika ditimpa musibah dan bala serta bencana, semakin mereka mempersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengaku dirinya seorang muslim. Berapa banyak di negeri kita orang-orang seperti itu, katanya itu semuanya untuk menolak bala, padahal tidak ada yang bisa menolak bala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau, padahal kambing yang menciptakan adalah Allah, kerbau yang menciptakan adalah Allah, sapi yang menciptakan adalah Allah. Lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jal? Sungguh demi Allah ya akhal Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni. Seseorang yang apabila mati di atasnya, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita ya akhal Islam meyakini seyakin-yakinnya bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak pula ada yang bisa menolak bala, tidak pula ada orang yang bisa, tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga tawakal kita hanya kepada Allah. Kita pun meminta hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah Azza wa Jal. Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan, lautan tidak membutuhkan makanan. Lautan itu adalah Allah yang menciptakannya dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya. Gunung-gunung pun telah Allah berikan kekayaan padanya. Mereka tidak butuh makanan dan minuman. Di antara mereka ada yang berkata ini untuk arwah leluhur kita. Sesungguhnya Allah telah membantah pendapat tersebut. Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita, mereka di alam barzakh. Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalla. Ketika apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh. Allah berfirman, tidak, sekali-kali tidak. Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia, sungguh ia telah berkata tanpa ilmu. Karena Allah lah pencipta arwah, dan Allah yang maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhal iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan. Benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita. Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Semua kita akan dikembalikan kepada Allah. Semua kita akan dibangkitkan oleh Allah. Semua kita akan dihisab oleh Allah. Kita tidak akan dibangkitkan oleh nenek moyang kita. Kita tidak akan dihisab oleh nenek moyang kita. Bahkan nenek moyang kita pun akan dibangkitkan oleh Allah dan akan ditanya oleh Allah tentang amal-amal mereka. Kewajiban kita ya akhal Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya,
yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita, bahkan pencipta langit dan bumi, yang memberikan rezeki kepada kita, itu Allah Azza wa Jal. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para taghut. Apa itu taghut? Yaitu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ummatal Islam. Sesungguhnya siapapun yang mati di atas kesyirikan, sesungguhnya Allah tak akan pernah mengampuni dosanya selama-lamanya. Ia kekal dalam api neraka. Allah haramkan surga untuk dia. Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya dan tempatnya adalah neraka jahanam. Dan orang-orang yang zalim itu, orang-orang yang musyrik itu tidak akan pernah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ya akhal Islam, kesyirikan itu hakikatnya menghina Allah. Karena hakikat kesyirikan menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal selain Allah makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang membutuhkan karunia Allah, yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian hendak disamakan dengan Allah, pencipta langit dan bumi yang maha sempurna. Sungguh ini penghinaan yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hakikat kesyirikan ya akhal Islam, menjadikan sesuatu yang tidak berhak disembah untuk disembah, padahal itu adalah makhluk yang tidak berhak disembah. Maka kewajiban kita ya akhal Islam meyakini bahwasanya yang berhak disembah hanyalah Allah Azza wa Jal, dan tidak sempurna kecuali dengan kufur kepada semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah, sungguh ia telah berpegang kepada tali yang kuat. Maka waspadalah dari kesyirikan ya akhi, karena ia adalah sumber datangnya malapetaka. Justru sumber datangnya bencana, bala adalah kesyirikan. Karena sesungguhnya gunung-gunung pun tidak ridha Allah disekutukan. Langit dan bumi pun tidak ridha Allah disekutukan. Allah berfirman, takadu samawati yatafattarna wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Hampir-hampir langit pecah kata Allah, bumi belah dan gunung-gunung hancur akibat ucapan mereka yang mengatakan Allah mengambil anak. Dan tidak layak Allah untuk mengambil anak, karena Allah tidak membutuhkan anak. Allah berfirman, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan Allah. Itulah keyakinan kita umat Islam. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Maka kewajiban kita hindarkan semua kesyirikan itu ya umat Islam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك، نعوذ بك من كل شرك صغيره وكبيره. اللهم توفنا موحدين مؤمنين مسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.